Halo semua, perkenalkan nama saya Chris Fernando Zega dengan NIM 122204. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Alex Strang dan Aljosa Gagnik dengan judul Project Management and Viability of the Company Case Study. Untuk informasi umum mengenai jurnal yang saya angkat, jadi, jurnal ini membahas peran strategis manajemen proyek dalam meningkatkan viabilitas operasional perusahaan. Studi ini dilakukan pada perusahaan otomotif Slovenia yang mengalami reorganisasi besar pada tahun 2018. Nah, fokus utama pada jurnal ini yaitu bagaimana manajemen proyek melalui pengelolaan sumber daya dan pemantauan proyek mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang diangkat dari jurnal ini yaitu menilai keterkaitan efektivitas manajemen proyek dengan keberlangsungan bisnis perusahaan dan mengembangkan model monitoring serta kontrol sumber daya proyek. Untuk metodologi yang dilakukan, terdapat 3 metodologi. Untuk metodenya yaitu mixed methods atau metode campuran dengan mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatifnya sendiri dihasilkan dari wawancara dan juga analisis dokumen internal. Dan untuk kuantitatif didapatkan dari survei karyawan dan juga manajer proyek. Selanjutnya, metodologi kedua adalah fokus pada satu perusahaan dengan 300 hingga 350 karyawan, di mana 100 orang adalah inti tim proyeknya. Dan yang ketiga yaitu perbandingan pra dan pasca implementasi data model baru yang bertujuan untuk monitoring sumber daya proyek. Nah, untuk latar belakang masalahnya, jadi masalah utamanya adalah manajemen proyek sebelumnya dapat dibilang kurang terstruktur. Alokasi sumber daya, baik itu manusia, waktu, hingga dana, tidak efisien dan membuat alokasi tersebut tidak terpantau secara real time. Sehingga data tidak konsisten, kurangnya pelaporan sistematis, dan pendekatan manajemen yang berbeda-beda antar manajer proyek. Untuk solusi awalnya, yaitu pembentukan kantor proyek formal untuk memfasilitasi pengelolaan proyek yang kompleks dan meningkat jumlahnya. Dan perubahan dilakukan menyusul proyek besar pada tahun 2018 yang nilainya mencapai sepertiga dari total pendapatan tahunan. Transformasi organisasi dan pengaruhnya. Jadi pada tahun 2018 terdapat tonggak penting yang membuat terciptanya transformasi di perusahaan ini. Jadi perusahaan ini mendapatkan proyek besar senilai 10 juta euro dan ini mendorong restrukturisasi menyeluruh agar mampu menangani kompleksitas proyek otomotif global. Nah, langkah-langkah strategisnya ada 3. Yang pertama yaitu reorganisasi internal perusahaan. Kemudian yang kedua, pendirian kantor proyek khusus sektor otomotif. Dan yang ketiga adalah implementasi data model baru untuk memantau dan mengontrol penggunaan sumber daya. Dampaknya, perusahaan ini mengalami peningkatan efisiensi proyek, penurunan biaya, dan lebih mudah dalam merencanakan proyek baru. Untuk proyek dan model bisnis, definisi proyeknya yaitu aktivitas satu kali yang kompleks, dibatasi waktu, biaya, dan target tertentu. Dan harus memenuhi standar IATF atau International Automotive Task Force dan manajemen proyek yaitu proses menyeluruh yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaporan. Dan ini mesti terintegrasi dalam model bisnis perusahaan. Viabilitas dan kinerja perusahaan. Jadi kinerja bisnis diukur melalui profitabilitas jangka panjang, bukan hanya laporan keuangan jangka pendek. Dan indikatornya ada 3, yaitu yang pertama manajemen yang baik, yaitu pencapaian tujuan dengan investasi seminimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah digunakan indikator kinerja manajemen atau rasio tujuan atau alat. Dan yang ketiga adalah perbandingan kinerja dilakukan antar periode dan terhadap industri sejenisnya.
Untuk hasil penelitian dan temuan utama, jadi di sini ada hasil dari data kuantitatifnya. Yang pertama adalah survei kepada 30 staf dan 4 manajer proyek. Dan 54% staf menyatakan manajemen proyek semakin efisien. Sedangkan 71% menyatakan komunikasi tim sangat penting. Dan hasil atau dampak implementasi data model baru, yaitu efisiensi meningkat dalam alokasi waktu dan dana, kinerja manajer proyek lebih terukur, dan sistem pelaporan ke manajemen lebih transparan. Selanjutnya, pelaporan dan kepuasan karyawan. Untuk pelaporan manajemen, ini disesuaikan untuk transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data, dan menyediakan analisis, grafik, dan rekomendasi. Dan dampak terhadap karyawannya yaitu 49% puas, 26% sangat puas terhadap perubahan manajemen proyek. Karyawan juga merasa lebih dihargai, lebih terlibat, dan juga termotivasi. Nah, kesimpulannya adalah pengelolaan proyek secara strategis berdampak langsung pada 3 hal, yaitu efisiensi, daya saing global, dan kepuasan karyawan. Penerapan sistem monitoring proyek dan pelaporan akan sangat penting bagi perusahaan yang ingin berkembang di pasar global. Nilai praktis dan ilmiah, jadi kontribusi praktis memberikan model nyata pengelolaan proyek yang dapat ditiru. Dan kontribusi ilmiahnya yaitu mengisi celah antara teori dan praktik dalam manajemen proyek industri otomotif. Berikut adalah tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem baru. Untuk tingkat kepuasannya dibentuk dalam grafik seperti berikut, di mana dapat kita lihat bahwa 26% sangat puas, 20% netral, 49% puas, dan 5%-nya tidak puas. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih.